Oke, ini adalah jawaban dari kuis waktu itu tentang the death of the author. Disclaimer ya, videonya tuh akan aku bagi dalam 3 part. Jadi ini part pertama. Aku mau cerita dulu. Jadi kenapa aku bikin kuis itu ya. Jadi dalam 1 minggu itu ada 2 kejadian yang menurut aku saling terkait, yang kemudian buat aku jadi wah gitu, tertarik buat bahas the death of the author ini. Jadi waktu itu aku menghadiri pembacaan puisi. Terus si yang nulis puisi itu kan mengundang audiens untuk berpendapat gitu ya. Nah si audiens ini yang disuruh berpendapat, dia nanya balik tuh sama yang nulis, bener gak sih kak katanya gitu setelah dia berpendapat. Terus si yang penulisnya tuh bilang it's a death of the author gitu kan. Nah terus di momen yang lain itu ada mahasiswaku cerita ke aku kenapa dia nggak memilih peminatan sastra, karena menurutnya sastra tuh gila luas banget gitu kan, pemaknaannya bisa sebebas-bebasnya kayak gitu kan, kayak nggak ada fix meaning gitu ya kan. Kita mulai dari pernyataan yang kedua itu, nggak ada fix meaning. Bener nggak sih nggak ada fix meaning di dalam sastra? Kita harus bagi dulu ya pembacaan itu atau kritik sastra itu ke dalam 2 tipe. Yang satu adalah intentionalis dan yang kedua adalah non-intentionalis. Yang intentionalis itu terhubung dengan author intense yang kemudian nanti akan dikritik sama Roland Barthes itu sendiri. Apa itu author intense? Author intense itu dia berpusatnya pada penulis, tapi jangan kalian bayangin ini tuh momen ketika kalian membuat suatu pendapat tentang karya sastra, kemudian kalian nanya gitu ke penulisnya, bener gak sih? Atau kalian konfirmasi dengan wawancara ke penulisnya. Bukan gitu. Author intense itu adalah ketika kalian menghubungkan teks dengan author's background, dengan misalnya kondisi psikologisnya pengarang kayak gitu. Itu adalah author intense ya, itu adalah intentionalisme. Dan yang kedua adalah non-intentionalisme. Non-intentionalisme ini, ya ini si Roland Barthes ini, the death of the author itu ada di sini. Dan dia itu sangat amat fokus pada teksnya dan experience dari pembacanya gitu. Nah aku bakalan bahas part keduanya, fokus tentang reader response theory dan juga jenis-jenis makna yang akan membedakan author intense dan juga reader response. So don't forget to love yourself and be kind to others. Bye-bye.